Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Margona, dosen Perbanas Institut. Kali ini saya akan menerangkan tentang aplikasi uji hipotesa korelasi. Sebelumnya, saya akan menerangkan tentang uji hipotesa itu sendiri. Contoh aplikasi secara manual uji hipotesa korelasi. Yang pertama adalah apa uji hipotesa itu sendiri. Uji hipotesa ini nanti akan menguji tentang hipotesis yang telah kita susun, apakah signifikan atau tidak. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan parameter apa yang mau diuji berdasarkan konstelasi model yang disusun. Yang kedua, yaitu menyusun hipotesisnya H0 dan H1. H0 itu kalimat negatif, yaitu ada kata tidak, sedangkan H1 itu kalimat positif. Sedangkan yang ketiga, yaitu menyusun statistik uji secara parameter yang akan diuji. Yang keempat adalah menyusun kurva daerah penolakan atau penerimaannya. Apabila H1 mu lebih besar dari mu0, maka daerah penolakan terletak di sebelah kanan yang dibatasi oleh titik kritis TK. Apabila mu kurang dari mu0, maka daerah penolakan terletak di daerah kiri, sebelah kiri yang dibatasi oleh titik kritis. Apabila H1 mu tidak sama dengan mu0, maka daerah penolakan terletak di kiri dan kanan yang dibatasi oleh titik kritis. Kemudian membandingkan hasil poin 3 dan poin 4, lalu memutuskan. Keputusannya, yang pertama adalah menolak H0, menerima H1. Menolak H0, menerima H1. Jika p-value lebih besar dari p-tabel dan signifikansi kurang dari alfa. Dalam hal ini signifikansi tidak bisa kita lihat karena kita menghitungnya secara manual, bukan running data melalui software statistik tertentu. Demikian juga sebaliknya, jika p-value kurang dari p-tabel, maka menerima H0, menolak H1. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan langsung dituliskan apa yang tertera pada kalimat di H0 dan H1. Misalkan menerima H0 kita tuliskan apa kalimat yang terletak pada H0. Kemudian menerima H1 kita bisa menuliskan apa yang dituliskan pada H1. Atau menggunakan istilah statistik, yaitu tidak cukup bukti atau informasi untuk menerima pernyataan yang menyatakan pada. Kemudian dituliskan kalimat pada H1, pada alfa biasanya adalah alfa 5% atau derajat kepercayaan 95%. Ya, atau sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menerapkan soal untuk uji hipotesa korelasi. Contoh yang akan saya tanyakan di sini adalah ada dua variabel yaitu X dan Y, di mana X merupakan variabel independen dan Y merupakan variabel dependen. X-nya adalah biaya promosi, Y-nya adalah hasil penjualan. Nah, di sini angkanya saya buat yang gampang, dan datanya pun hanya 5 data. Nah, ujilah pendapat di atas pada alfa 5% dengan langkah-langkah yang benar. Kita lihat jawabannya. Yang pertama adalah kita harus menyusun hipotesisnya. Yang pertama adalah H0. H0 kita gunakan kalimat, yaitu tidak ada korelasi positif antara biaya promosi dengan hasil penjualan. Kemudian H1, ada korelasi positif antara biaya promosi dengan hasil penjualan.
Kemudian kita akan hitung R atau korelasi tersebut. Nah, hasil korelasi harus mulai dari 0 sampai dengan 1. Nah, kalau menghitungnya ada yang nilainya lebih dari 1, berarti itu masih salah hitung. Nah, setelah ketemu R-nya, lalu nanti kita masukkan ke dalam rumus T hitung ini. Ya. Nah, di sini kita gunakan N-2 ya. N-2 karena kita ada 2 variabel. Nah, setelah ketemu R-nya, R-nya adalah ketemu 0,829. Nah, kita masukkan ke dalam uji T hitung. Nah, ketemunya adalah 2,571. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, ternyata setelah kita bandingkan dengan T-tabel, nah T-tabelnya adalah dengan alfa 0,05, kemudian dengan DF-nya 3, ketemunya adalah 3,1824. Sehingga kalau tadi T hitungnya adalah 2,571, berarti kurang dari T-tabel. Sehingga keputusannya adalah H0 diterima, H1 ditolak. Nah, sehingga kesimpulannya adalah tidak cukup bukti untuk menerima pernyataan di atas yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara biaya promosi dengan biaya penjualan pada alfa 5%, atau tidak ada korelasi antara kenaikan biaya promosi dengan kenaikan biaya penjualan pada alfa 5%. Demikian penjelasan dari saya tentang uji hipotesa korelasi. Untuk video selanjutnya saya akan menerangkan tentang uji hipotesa regresi. Untuk itu, tolong di-like, komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.